membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Pada pagi yang indah ini bersama dengan keluarga besar di kampung Tambelar ini, kami kembali membangun mesbah kami di tengah-tengah kampung ini Tuhan, bersama-sama. Karena itu kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga perayaan Paskah ini boleh memberi kami semangat baru, harapan baru, gaya hidup baru, bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan menjanjikan keselamatan bagi kami semua. Sehingga firman Tuhan hari ini memberkati kami, meneguhkan kami, menegur, serta memulihkan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman dan kebenaran itu kami memohon. Amin. Lukas 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, kira-kira apa yang telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan yang datang memberkati kita sekalian. Salam untuk kita semua. Ayat emas kita ada pada ayat 5b. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Bapak Mama yang dikasih Tuhan, saya mau tanya dulu. Kalau ada kita dari sini, pagi-pagi sekali masih gelap, jalan yang dilewati itu hanya itu saja, dan itu kompleks pekuburan. Tidak ada lagi jalan lain. Dan memang pada beberapa 3 hari lalu, baru ada orang yang mati secara mengerikan lalu dikubur di situ. Kira-kira kalau kita lewat di situ, apa yang kita buat? Apalagi kalau kita sendiri. Ada 2 kemungkinan. Lari, pokoknya tidak peduli, lagi dapat tekobalan dan dapat tahu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada gaya rohani. Semua lagu rohani yang tidak pernah keluar, lalu mulai keluar dari saku. Dia menyanyi sekuat-kuatnya, sambil kaki juga dipercepat. Ya, rata-rata kita itu kalau takut itu model begitu. Jadi saya mau tanya sama Bapak Mama, kita ini anak Tuhan kah atau anaknya siapa? Anak setan atau anak Tuhan? Anak? Kalau anak Tuhan, saya mau tanya,
setan takut kita atau kita takut setan? Memang sejatinya setan takut kita, tapi kenyataan hari-hari ini kita takut setan. Saya lihat mama ini muka ada bersalah semua. Karena itu yang biasa yang mama yang sudah pernah hamil keluar malam jam 6 itu pasti ini paku di bawah, itu sisir besi taruh di sini. Kasihan itu mama dompu rambut, itu mahkota bukan toko bangunan. Amin. Karena itu jangan bikin susah diri dengan itu. Iblis tidak takut kita pun anak paku. Tuhan Yesus saja dia coba yang adalah Tuhan, apalagi kita. Amin. Nah karena itu Bapak Mama, dalam perasaan yang demikian, pagi-pagi sekali, baru yang pergi ini bukan laki-laki, pala perempuan. Kira-kira yang lebih tahan banting laki-laki kah atau perempuan? Mayoritas laki-laki, tapi ada juga kemungkinan tergantung. Karena ada juga ibu-ibu yang gaya seperti bapak-bapak, ada juga bapak-bapak yang gaya seperti ibu-ibu. Di Tambelar sini tidak ada suami takut istri, Yang ada adalah istri takut suami, karena kita masih orang loli. Tapi di tempat lain ada juga yang begitu, di sini tidak ada. Nah, karena itu Bapak Mama, waktu mereka pergi di sana, ada hal menarik dari perayaan Paskah ini. Bahwa Paskah adalah Bapak Mama berita yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi kebiasaan kita manusia. Hari ini membuat orang hidup menjadi mati, dan orang-orang mati menjadi hidup. Itu Paskah. Amin. Kasih tahu kiri kanan, orang hidup jadi mati, orang mati jadi hidup. Salam kiri kanan kita semua calon mati, camat. Ya, benar. Orang hidup pasti mati, tapi Paskah adalah orang mati pasti hidup. Itu Paskah. Sehingga tema kita tahun ini, kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Ini poin yang pertama. Jadi berita Paskah hari ini Bapak Mama yang kita yakini, dia mulai dengan kenyataan yang terbalik. Orang yang hidup pada mati, sedangkan dia yang mati menerima kembali kehidupan. Itu berarti Paskah datang kepada kita keluarga besar di Tambelar ini sebagai sebuah peristiwa yang mempunyai daya jungkir balik yang luar biasa. Waktu saya khotbah begini hari ini, coba lihat kiri kanan, luar biasa. Luar. Tapi ada bapak-bapak waktu saya khotbah di satu tempat, dia bilang, tidak Bapak Pendeta, biasa di luar. Amin. Di sini tidak ada toh? Semua luar biasa. Paskah hari ini Bapak Mama adalah luar biasa. Kenapa? Kalau Jumat Agung itu menunjuk pada kematian, Paskah mengacu pada kehidupan. Artinya dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menaklukkan budaya kematian, dan hari ini kita percaya kepadanya. Dia menawarkan budaya kehidupan. Amin. Kita tepuk tangan dulu sedikit. Ya, itu Kristen. Karena itu Bapak Mama, kehidupan ini sangat berharga dan mulia. Tidak boleh disia-siakan. Ia harus dihidupkan dalam setiap aspek. Sehingga waktu perempuan-perempuan itu datang pada waktu itu Bapak Mama, lalu malaikat Tuhan berkata, bilang apa Bapak Mama? Kenapa kamu cari dia yang hidup? Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, Paskah bagi keluarga besar di Tambelar ini merupakan pengumuman dari Allah bahwa apa yang disebut oleh manusia itu sebagai kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kematian atau kehidupan yang semu. Itu berita Paskah. Sebaliknya, apa yang manusia sebut mati dihidupkan kembali oleh Allah. Sebab itu Bapak Mama, manusia sering membuat yang hitam jadi putih, yang putih menjadi hitam. Nilai-nilai yang seharusnya dijaga dan dipertahankan tetap hidup, manusia sembunyikan dan kuburkan. Sedangkan nilai-nilai yang seharusnya dikuburkan dan dimatikan, manusia berusaha keras membiarkan nilai-nilai itu hidup.
Lihat dalam Alkitab secara jelas, waktu Yesus berdiri, Barabas berdiri. Kira-kira orang pilih yang mana? Tuhan Yesus yang dibebaskan kau atau Barabas? Barabas. Jadi kalau hari-hari hidupmu kita menemukan orang-orang seperti itu dalam kelompok bersama kita, dalam hidup bersama kita, jangan heran. Karena zaman Yesus peristiwa ini sudah pernah terjadi. Yang benar dikuburkan, yang jahat dihidupkan. Tidak apa-apa. Tapi toh pada akhirnya kita akan lihat ending yang terakhir. Yang ini tetap mati, yang benar tetap akan hidup. Yang tidak benar akan mati. Amin Bapak-Bapak. Karena itu, kalau di rumah kita nasihat kita ke suami dia tidak dengar untuk hal yang baik, mama jangan maki dia. Amin. Karena mama adalah penolong. Amin. Mama bukan pengerongrong. Jadi tugas mama adalah terus berdoa. Supaya dengan demikian suatu saat, Bapa yang aneh-aneh, suatu saat akan kembali tidak aneh lagi. Doa seorang ibu sangat berkuasa di hadapan Tuhan. Karena itulah dalam kebacaan hari ini, ketika perempuan dalam tradisi Yahudi sangat direndahkan. Bahkan kalau kita baca 10 hukum Bap Mama, perempuan itu sederajat pada hukum ke-10. Jangan mengingini rumahnya, atau istrinya, atau hambanya laki-laki, atau lembunya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lihat, perempuan sederajat dengan hewan dan barang. Itu dalam tradisi Yahudi. Karena apa? Karena perempuan dianggap sebagai pendosa. Sehingga ada dalam istilah Yahudi itu Bap Mama, alpe sibuai. Perempuan artinya berpenilai barang, berpenghasil barang, dan pendosa adanya. Karena itulah Tuhan Yesus waktu bangkit. Dan waktu dia lahir saja ke dunia, dia tidak izin kepada laki-laki, tapi dia langsung kepada Maria. Amin. Itulah sebabnya Yusuf mau ingin ceraikan dia. Dan bahkan Yesus sekali lagi dalam kuasa kebangkitannya, ketika dia totalkan semua pelayanannya dan keyakinannya dalam hidup beriman kita, waktu dia bangkit, perempuan yang jadi saksi kebangkitan pertama. Karena itu bapak-bapak saya kasih tahu hari ini di Tambela, istrimu adalah kunci dari setiap doa. Amin. Macam ini mama ada kepahitan betul dan bapak-bapak. Kasih tahu sama bapak-bapak, kau mati sayang. Istri adalah kunci. Sehingga dalam 1 Petrus, istri itu adalah garansi jawaban doa seorang laki-laki. Sehingga dia nasihati, kalau mau supaya doa-doa kita jangan terhalangi, jangan bikin sakit depo hati. Amin. Amin. Karena kasihan toh kalau mama kerja baik, upahnya adalah cinta. I love you. Tapi kalau mama tidak kerja baik, upahnya adalah I love you. Amin. Ya. Kita tempatkan track ini. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Bap Mama, pada waktu kebangkitannya Bap Mama, dia angkat kita kembali Bap Mama. Saya minta supaya kita semua juga hari ini, kepala-kepala keluarga, ketika kita buat bespa dalam keluarga kita masing-masing, Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan keluarga kita. Mungkin selama ini Bapak tidak pernah sembahyang buat Mama. Amin. Ada bapak-bapak saya lihat tahu pemuka dan tidak mengaku saja, tidak pernah sembahyang. Amin. Buat mama. Tapi melalui virus corona ini, tunduk bapak harus bisa sembahyang. Walaupun baca saja juga tidak apa-apa, yang penting sudah, daripada tidak sama sekali. Karena kunci kebahagiaan rumah tangga, kunci rumah tangga diberkat ada pada seorang bapak. Sehingga dalam Mazmur 128 bilang, diberkatilah seorang laki-laki yang takut Tuhan, istrimu seperti pohon anggur. Amin. Coba angkat tangan sini mama, apakah betul kita pohon anggur? Waktu saya khotbah begini di suatu tempat, ada bilang, Bapak, saya pu istri seperti pohon kaktus. Amin. Kenapa pohon anggur Bapak Mama? Karena itu minuman kemuliaan dalam orang Yahudi.
Kalau Bapa takut Tuhan, pasti istri mulia. Dan anak-anakmu, janji Tuhan, sama seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Untuk tradisi Yahudi di Israel kemarin, itu pohon zaitun yang usianya sudah 2000 tahun lalu, waktu zaman Yesus, masih hidup di Taman Getsemani sampai hari ini. Itu berarti kalau Bapa takut Tuhan, Mama mulia, anak-anak kita akan bertahan di bumi dan mereka akan jadi berkat. Karena minyak zaitun adalah salah satu minyak yang dipakai untuk memberkati para raja dan nabi. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Doa, suatu saat nilai-nilai busuk akan disingkap oleh Tuhan dan mereka tidak akan berdaya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini poin yang kedua. Ketiga, ketika manusia boleh menyembunyikan nilai-nilai yang benar dan kubur agar nilai itu hilang untuk selama-lamanya, malaikat datang, ia menggulingkan batu penutup kubur itu sehingga nilai yang baik dan benar itu tersingkap. Para penjaga kubur itu gemetar. Mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Kalau kita baca dalam Injil itu, Bapak Mam, karena apa yang mereka tutup, apa yang mereka sembunyikan selama ini yang jahat, sekarang dalam peristiwa Paskah oleh kebangkitan Yesus, yang jahat itu terbongkar. Sehingga mereka takut. Karena itu Allah sendiri yang membongkar hal itu. Mereka tidak punya lagi kuasa untuk menyembunyikan. Karena itu pada poin yang ketiga ini, saya mau sampaikan juga kepada keluarga di Tambelan. Allah juga melakukan sebuah tindakan demonstratif dalam peristiwa Paskah. Ia tidak hanya menyingkap batu kubur dan nilai-nilai yang jahat itu keluar, Bapak Mama, tetapi ada satu keyakinan besar bagi orang Kristen. Yesus duduk di atas batu kubur. Apa artinya, Bapak Mama? Batu kubur yang oleh banyak orang adalah tempat menakutkan. Sekarang dalam kuasa Paskah, dia berubah menjadi tempat pemberitaan kabar baik. Amin. Itu kekristenan. Kasih tahu kiri kanan, Yesus itu luar biasa. Batu kubur yang menakutkan berubah menjadi fungsi mimbar kesaksian. Itulah tema kita tahun ini. Kebangkitan Kristus membangkitkan harapan baru. Kubur yang banyak orang diidentikan dengan tempat kematian dan akhir dari segala sesuatu. Firman Tuhan hari ini, maut telah dikalahkan. Biarlah kita juga boleh berkata seperti Paulus, hai maut, di manakah sengatmu? Karena itu bapak-bapak kita orang Kristen tidak takut mati. Sehingga ada satu pendeta senior, dia pesan bilang begini, cukup sudah waktu lahir kita yang menangis, orang lain yang tertawa. Ada sini yang lahir tidak menangis, kemungkinan tidak hidup. Pasti semua yang lahir harus menangis. Tapi jangan lagi waktu mati, kita hadap mati, kita lagi yang menangis, ketakutan. Tapi biarlah kita yang bahagia karena Yesus sudah menjadi sulung menyelesaikan kutuk maut itu. Sehingga biarlah orang lain yang menangis. Itu hidup jadi berkat.